Bapak B dan Ibu A harus dengan sabar menanti waktu yang tepat dari Tuhan untuk membawa mereka ke Kalimantan. Walaupun telah mengalami beberapa kali penolakan dalam pengurusan visa masuk ke Indonesia, tetapi bagi mereka tidak ada waktu yang terbuang percuma selama masa penantian itu. Karena Tuhan ternyata memberikan mereka pengajaran yang dalam serta prinsip-prinsip untuk kehidupan dan pelayanan mereka di masa depan. Sementara menunggu waktu Tuhan, mereka dipercayakan menjadi staf pekerja di Mission Training Center milik WEC atau WEC MTC di Tasmania, di bawah pelayanan, pengajaran, dan teladan iman dari Stuart dan Mary Dinan. Kesempatan itu sungguh merupakan penghargaan khusus bagi mereka berdua. Ada 3 pelajaran terpenting yang mereka dapatkan di masa penantian itu. Yang pertama, kedaulatan kasih Allah. Kebenaran ini membuat mereka tetap kokoh dan merasa aman dalam banyak pencobaan yang akan mereka hadapi nanti di depan. Yang kedua, prioritas hubungan kasih mereka dengan Kristus. Ketika Bapak B dan Ibu A menikah, mereka membuat perjanjian bahwa Kristus akan selalu menjadi cinta pertama mereka. Dan ketika Bapak B meninggal pada tahun 2002, Ibu A memang kehilangan hubungan dengan manusia yang paling berharga. Tetapi dia tidak kehilangan cinta pertamanya. Ini membuat semua perbedaan di dalam hidup Ibu A sendiri. Yang ketiga, posisi mereka di dalam kesatuan dengan Kristus. Kebenaran penyataan mengenai telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya, dan telah didudukan di dalam Kristus di atas semua kekuatan musuh, haruslah diwujudkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagi Bapak B, hal ini berarti dia harus siap menghadapi semua situasi, termasuk keadaan yang primitif dan sulit untuk mencapai semua desa dengan Injil di daerah Sungai Ketungau yang luas. Daerah Ketungau ketika itu juga merupakan daerah rawan karena aktivitas komunis yang terus berlanjut dari tahun 1968 sampai 1972. Bapak B beberapa kali bersentuhan dengan kematian, tetapi firman Tuhan kepadanya dari Ester pasal 4 ayat 14, Tuhan telah menempatkan engkau di sini untuk saat yang seperti ini. Dan mereka tahu bahwa semua situasi ini atas seizin Tuhan. Tantangan dan tanggung jawab untuk menangani kegerakan orang-orang Dayak yang banyak masuk jalan Tuhan pada tahun 1969 sampai 1970. Langkah ini bukanlah sekedar keselamatan pribadi, melainkan suatu kegerakan sangat besar keluar dari kegelapan dan keterikatan dengan animisme. Pada waktu itu, Tuhan menjawab doa-doa mereka dan mengirimkan 3 orang penginjil muda dari Timor yang sungguh memiliki kerinduan dan kesediaan untuk berkorban bergabung dengan mereka dalam pelayanan. Kontribusi mereka begitu berharga dan mereka sudah menjadi seperti anak-anak mereka sendiri. Serangan musuh datang secara langsung dari kuasa-kuasa kegelapan yang selama bertahun-tahun telah menguasai daerah Ketungau, termasuk juga dari sebuah gereja liberal yang mencari cara untuk mengambil alih orang-orang yang mereka layani. Selama berbulan-bulan, Bapak B menghabiskan waktu berjam-jam berdoa dan menangis kepada Tuhan agar bahaya yang mengancam gereja yang masih bayi ini digulingkan. Pada akhirnya, dia yakin bahwa Tuhan telah melakukannya dan mereka melihat upaya musuh digagalkan demi kemuliaan Tuhan. Sedangkan bagi Ibu A sendiri, ini berarti yang pertama, hidup bersama anak lelakinya yang masih kecil di daerah hutan belantara yang terisolasi di daerah bahaya militer dan sangat sedikit kontak dengan dunia luar, ditambah dengan Bapak B yang hampir selalu berpergian. Bahkan putra kedua mereka lahir pada tahun 1971, Tuhan tidak hanya melindungi mereka, namun memberkati Ibu A dengan jaminan yang dalam akan kehadirannya. Dan Ibu A tidak pernah merasa sendirian. Yang kedua, menjalankan klinik medis, di mana tidak ada bantuan lain selama berhari-hari.
Kemudian mereka diberkati dengan radio kontak 2 arah dengan rumah sakit Kristen. Tinggal di dalam kondisi ini dan memiliki tanggung jawab akan klinik yang membuat Ibu A terus bergantung pada Tuhan dalam segala keadaan, memberikan Ibu A kehormatan untuk melihat jawaban-jawaban doa yang ajaib dan merupakan musim yang paling membahagiakan selama hidup Ibu A. Yang ketiga, menyaksikan perubahan pada kelompok besar kaum wanita di gereja mereka yang pada awalnya hampir semua belum selamat. Tetapi kemudian semakin banyak dari mereka yang menerima firman Tuhan dan mulai hidup baru di dalam keluarga mereka masing-masing. Sungguh suatu penghiburan dari Tuhan.